Seorang pasien perempuan berusia 32 tahun dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Jiwa dengan kondisi di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas lagi-lagi ya teman-teman ya tentang soal P3K Perawat 2023, kompetensi teknis yang nantinya sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, teman-teman yang baru tahu dan baru gabung ya di channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K Perawat di tahun 2023, khususnya lagi untuk kompetensi teknis yang sesuai dengan kisi-kisi teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, ini ada yang pertama adalah seorang laki-laki berusia 42 tahun dirawat di RSJ karena berdiam diri di kamar dan tersenyum sendiri. Kemudian pasien sering berbicara sendiri. Kemudian pada saat pengkajian rambut acak-acakan, pasien memukul meja makan dan membanting pintu karena kesal. Nah, kemudian, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? A. Mengajarkan pasien cara berinteraksi dengan satu orang. Kemudian B. Mengajarkan klien cara mengontrol halusinasi. Kemudian C. Menjelaskan dan melatih klien minum obat. Kemudian D. Mengajarkan tentang cara perawatan diri. Kemudian E. Melatih pasien cara mengontrol marah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah ya teman-teman ya, yaitu adalah melatih pasien cara mengontrol marah. Nah, sebelum kita membahasan ke soalnya teman-teman ya, nanti di sini kita disuruh mencari tindakan yang harus dilakukan oleh perawat pada konteks soalnya teman-teman ya. Nah, sebelum menentukan tindakan, kita harus mencari diagnosa terlebih dahulu ya di soalnya teman-teman ya. Coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 42 tahun dirawat di RSJ karena berdiam diri di kamar ya. Nah, kalau berdiam diri di kamar berarti apa teman-teman? Isos ya di sini ya. Dan tersenyum sendiri. Nah, kemudian pasien berbicara sendiri bisa halusinasi. Nah, kemudian pada saat pengkajian, rambut acak-acakan, pasien memukul meja makan dan membanting pintu karena kesal. Nah, ini berarti apa teman-teman? Resiko perilaku kekerasan teman-teman ya. Jadi, yang kita lihat di sini adalah pada saat pengkajian ya teman-teman ya, untuk menentukan diagnosanya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini kan belum ya dikatakan untuk menentukan diagnosa karena di sini hanya dengan alasan karena berdiam diri di kamar dan tersenyum sendiri. Padahal saat pengkajian ternyata rambut acak-acakan ya. Kemudian pasien memukul meja makan dan membanting pintu karena kesal. Nah, setelah menentukan diagnosanya teman-teman ya, berarti RPK ya, resiko perilaku kekerasan. Nah, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan oleh perawat? Yang pertama yaitu adalah melatih pasien cara mengontrol marah teman-teman ya. Karena di sini ya RPK ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau semuanya untuk poin A mengajarkan pasien cara berinteraksi dengan satu orang, berarti ini apa teman-teman? ISOS ya. Kemudian B mengajarkan klien cara mengontrol halusinasi, otomatis hal ya, halusinasi. Kemudian menjelaskan dan melatih klien minum obat, ini bisa halusinasi dan lain sebagainya ya, PK ya, karena di ini di SP2-nya ya. Kemudian mengajarkan tentang cara perawatan diri, otomatis DPD teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua, seorang wanita berusia 40 tahun dibawa ke RSJ karena tertawa sendiri, BAK di sembarangan tempat, bicara tidak nyambung dan tidak mau minum obat, mengamuk. Kemudian saat dikaji pasien tampak menunduk, kontak mata kurang, pasien bicara perlahan dan seperlunya. Pasien juga sering tidur dan menolak kegiatan kelompok. Saat ditanyakan alasan tidak mau mengikuti kegiatan kelompok, pasien mengatakan malas. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus di atas? A. Halusinasi, B. Isolasi sosial,
C. Harga diri rendah. D. Resiko bunuh diri. E. Perilaku kekerasan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya, isolasi sosial teman-teman ya. Nah, kita disuruh menentukan diagnosis keperawatan ya. Nah, otomatis apa? Berarti di saat kita pengkajian ya teman-teman ya. Nah, coba kita ke konteks soalnya teman-teman ya. Seorang wanita usia 40 tahun dibawa ke RSC karena tertawa sendiri. BAK di sembarangan tempat ya. Nah, ini bisa indikasi apa teman-teman? BAK di sembarangan tempat. DPD ya. Kemudian ini bisa halusinasi ya, tapi data-datanya belum ya. Kemudian bicara tidak menyambung dan tidak mau minum obat, kemudian mengamuk ya. Nah, yang ini yang jadi kunci teman-teman ya. Saat dikaji, pasien tampak menunduk ya, kemudian kontak mata kurang, bicara perlahan dan seperlunya. Pasien juga sering tidur dan menolak kegiatan kelompok. Nah, saat ditanyakan alasan tidak mau mengikuti kegiatan kelompok, pasien mengatakan males. Ya, nah dari data-data ini di saat pengkajian teman-teman ya, berarti kemudian tampak menunduk, kontak mata berkurang, ya, bicara perlahan, kemudian tidak mau mengikuti kegiatan kelompok ya, karena pasien juga sering tidur. Nah, ini otomatis apa teman-teman? Isolasi sosial ya. Karena tanda-tandanya sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi tidak mau mengikuti kegiatan dengan orang lain teman-teman ya. Nah, kalau halusinasi ini tidak ya teman-teman ya. Karena di sini data-datanya sangat kurang ya untuk pada saat pengkajian ya. Tidak ada mendengar-dengar suara, kemudian apa ya, melihat sesuatu yang tidak nyata ya. Kemudian harga diri rendah juga tidak ya teman-teman ya. Karena di sini tidak menimbulkan pada saat pengkajian negatif pada dirinya sendiri ya. Negatif pada diri sendiri. Kemudian RBD juga tidak ya. Di sini tidak disebutkan bahwasanya pasien ingin mati dan lain sebagainya ya. Kemudian perilaku kekerasan juga di saat pengkajian hanya sedikit ya. Dan kemudian di sini juga tidak ditemukan tanda-tanda mayor yang bisa menimbulkan kegaduhan ya. Contohnya memukul ya, dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSU dengan gagal ginjal kronik. Nah, hasil pengkajian pasien mengatakan bosan dengan berbagai pengobatan yang dijalani. Merasa tidak punya harapan hidup lagi, kontak mata kurang, kemudian pasien menjalani hemodialisa selama 10 tahun. Pertanyaan soal, apakah diagnosis ya pada kasus di atas? A. Antisipasi berduka. B. Ketidakberdayaan. C. Harga diri rendah. D. Keputusasaan. E. Kecemasan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Seperti biasa kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya, yaitu adalah keputusasaan teman-teman ya. Nah, coba kita ke konteks soalnya teman-teman ya. Sebelum kita ke konteks, kita disuruh mencari diagnosis pada kasus di atas teman-teman ya. Nah, coba kita kumpulkan untuk data-datanya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSU dengan gagal ginjal kronik ya. Kemudian hasil pengkajian pasien mengatakan bosan ya. Nah, ini ya. Mengatakan bosan dengan berbagai pengobatan yang dijalani. Merasa tidak punya harapan hidup lagi, kontak mata kurang. Nah, kemudian pasien memang menjalani hemodialisa selama 10 tahun ya. Mungkin sudah menjalani selama 10 tahun ya, tidak punya harapan lagi ya. Kemudian mengatakan bosan, ini berarti sudah termasuk tanda-tanda dari keputusasaan teman-teman ya. Nah, kalau untuk poin A yaitu adalah antisipasi berduka, yaitu adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang sudah aktual, teman-teman ya. Jadi pengalaman ya. Jadi pengalaman dari
kejadian yang sudah pernah ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian ketidakberdayaan, ini adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan ya. Kemudian harga diri rendah berarti konsep dari dirinya yang negatif ya, merasa rendah. Nah, gampangannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian kecemasan otomatis khawatir ya, khawatir, takut ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 37 tahun dirawat di RSC dengan alasan sering berbicara sendiri, memukul orang lain dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian hasil wawancara pasien mengatakan dirinya adalah seorang presiden dan dia tidak mau berkumpul dengan teman-temannya karena tidak selevel. Nah, saat diajak berbicara tidak nyambung. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Waham, B. Halusinasi, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, E. Resiko perilaku kekerasan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah waham ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan diagnosis pada konteks soal tersebut teman-teman ya. Nah, ini seorang perempuan berusia 37 tahun dirawat di RSC dengan alasan sering berbicara sendiri ya. Nah, ini bisa halusinasi teman-teman ya. Kemudian memukul orang lain bisa PK ya, maaf ya. Kemudian tidak mau berkumpul dengan teman-temannya berarti ISOS ya. Nah, yang penting adalah hasil wawancara atau hasil pengkajiannya teman-teman ya. Itu untuk menentukan diagnosa teman-teman ya. Pasien mengatakan dirinya adalah seorang presiden dan dia tidak mau berkumpul dengan teman-temannya karena tidak selevel. Nah, otomatis ini merupakan waham ya teman-teman ya. Karena dia tidak realistis ya. Atau tidak nyata. Ya. Kemudian halusinasi di sini tidak ya. Karena di sini di konteks soalnya tidak ada seperti mendengarkan suara ya yang menyuruh seperti itu teman-teman ya. Kemudian isolasi sosial data-datanya di situ kurang ya untuk di konteks soalnya ya. Kemudian harga diri rendah juga tidak ada ya di situ karena di sini hanya mengaku presiden ya. Kemudian tidak mau berkumpul dengan teman-teman yang selevel ya karena di situ pengkajiannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian resiko perilaku kekerasan juga tidak ya seperti memukul, menendang, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien perempuan berusia 32 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit jiwa dengan kondisi diikat kedua tangan dan kakinya. Menurut keluarga, ia mau membunuh ibunya. Pasien tampak kotor, tatapannya tajam dan kosong. Nah, saat dikaji, pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan untuk menyuruh membunuh agar masuk surga. Nah, kira-kira apa diagnosis pada kasus di atas? A. Halusinasi, B. Perilaku kekerasan, C. Resiko bunuh diri, D. Defisit perawatan diri, kemudian E. Resiko perilaku kekerasan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, halusinasi teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh mendiagnosis pada kasus di atas, yaitu adalah menentukan diagnosa ya. Nah, sebelum menentukan diagnosa ya teman-teman ya, kami ingatkan lagi bahwasanya nanti kalau menentukan diagnosa itu pada saat pengkajian teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di konteks soalnya teman-teman ya. Seorang perempuan berusia 32 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit jiwa dengan kondisi diikat kedua tangan dan kakinya. Menurut keluarga, ia mau membunuh ibunya ya. Ini mau. Nah, ya. Pasien tampak kotor, kemudian tatapannya tajam dan kosong ya. Ini bisa PK teman-teman ya. RPK ya. Saat dikaji pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan untuk menyuruh membunuh agar masuk surga ya.
Nah, jadi apa teman-teman ya? Mendengar bisik-bisikan otomatis halusinasi ya, halusinasi pendengaran. Nah, ya. Kemudian perilaku kekerasan juga tidak ya di sini ya. Nah, jadi di sini hanya mau membunuh ibunya ya. Nah, itu otomatis apa teman-teman? Yaitu adalah RPK ya. Nah, kemudian perilaku kekerasan itu berarti sudah memukul, menonjok ya. Kemudian RBD di sini tidak disebutkan walaupun di sini yang mau menyuruh membunuh agar masuk surga ya. Ini tidak data-data ya. Nah, jadi ini lebih mengarah kepada halusinasi ya. Kalau RBD itu pasien ingin mati ya. Membawa pisau, ingin melukai diri. Nah, ini termasuk RBD teman-teman ya. Kemudian defisit perawatan diri berarti tidak mau mandi ya. Tidak mau ADL ya. Tidak mau ADL dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 63 tahun dirawat dengan luka gangren di ekstremitas bawah dekstra. Pasien mengeluh nyeri di daerah luka hasil pemeriksaan. Kondisi luka terdapat pus, kemerahan sekitar luka, berbau dan ada jaringan nekrotik. Perawatan luka dilakukan sekali per hari. Kemudian saat ini perawat sudah membuka balutan yang mengandung pus dan membuangnya ke tempat sampah. Apakah yang dilakukan perawat selanjutnya? A. Membuka balutan steril dan menuangkan larutan ke tabung irigasi steril. Kemudian B. Memakai sarung tangan bersih. Kemudian C. Inspeksi penampilan drainase dan integritas kulit. D. Keringkan area luka dengan kasa. E. Fiksasi balutan dengan plester. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Gampang banget ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, ini ada ya, banyak sekali ya. Sebenarnya hampir sama dengan perawatan luka biasa ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama adalah banyak ya ini ya, cuci tangan ya, kemudian kaji tingkat kenyamanan klien, tinjau ulang instruksi penggantian balutan, tutup ruangan atau tirai dan jendela, kemudian posisikan klien di tempat yang nyaman dan tutupi dengan selimut khusus untuk memaparkan area luka ya. Kemudian letakkan kantung sekali pakai di area kerja ya. Lipat ujungnya untuk membuat mangkuk, gunakan masker dan pelindung mata Google jika memungkinkan terjadi cipratan ya. Kemudian pakai sarung tangan sekali pakai dan singkirkan selang, balutan atau tali ya. Angkat plester, tarik balutan searah paralel pada kulit menuju balutan. Nah, angkat plester yang masih melekat pada kulit. Dengan tangan masih memakai sarung tangan sekali pakai, buang semua kasar balutan dalam satu waktu. Hati-hati agar tidak menarik drainase atau selang. Catatan pada pembukaan balutan adalah jika balutan menempel pada balutan basah kering, jangan melembabkan balutan. Tarik balutan dengan perlahan dan ingatkan klien atas ketidaknyamanan yang mungkin akan dirasakan. Jika balutan menempel di balutan kering, lembabkan dengan larutan salin ya, NS ya. Lalu angkat. Nah, observasi karakter dan jumlah drainase balutan pada penampakan luka. Nah, kemudian lipat balutan yang mengandung drainase dan buka sarung tangan sekali pakai pada bagian luarnya. Dengan balutan kecil, buka sarung tangan dengan bagian dalam di luar. Kemudian buang sarung tangan dan balutan yang kotor pada kantung sekali pakai. Cuci tangan ya, kemudian buka nampan balutan steril atau peralatan steril yang lainnya terpisah. Letakkan di meja atau troli di samping tempat tidur. Kemudian bersihkan luka jika terdapat instruksi dan prosedurnya yaitu adalah tuangkan larutan yang diinstruksikan ke dalam tabungan irigasi steril ya. Nah, setelah pembuangan ya teman-teman ya. Nah, ya, buang sarung tangan dan buang balutan yang kotor ya pada kantung sekali pakai. Nah, otomatis jawabannya adalah ini ya teman-teman ya, yaitu adalah A teman-teman ya. Nah, kalau memakai sarung tangan bersih tidak ya, inspeksi penampilan ini awal ya. Kemudian keringkan area luka dengan kasa, ini setelah pembersihan ya. Nah, kemudian fiksasi balutan dengan plester otomatis akhir ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Seorang laki-laki umur 26 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis closet fraktur femur sinistra. Pasien mengeluhkan nyeri ya, kemudian nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk. Skala 5, pasien tampak meringis dan merintih kesakitan. Terdapat pembengkakan pada lokasi fraktur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 125/90 mmHg, frekuensi nafas 24 kali per menit, frekuensi nadi 90 kali per menit, suhu 37, derajat Celcius. Kemudian, apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Meses area nyeri. B. Edukasi teknik relaksasi. C. Observasi tanda-tanda vital. Kemudian D. Observasi luka fraktur. E. Pemasangan gips. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah pastinya B teman-teman ya, yaitu adalah teknik relaksasi teman-teman ya. Karena di sini sudah nyeri ya teman-teman ya, otomatis diagnosisnya adalah nyeri ya. Nah, walaupun di sini skala 5 ya, tapi di sini ada tanda-tanda yaitu adalah pasien tampak meringis, merintih kesakitan. Nah, otomatis diagnosanya adalah nyeri. Nah, apa yang dilakukan intervensi yang dilakukan oleh perawat yaitu adalah edukasi teknik relaksasi ya. Kalau meses area nyeri malah sakit ya nanti ya. Observasi tanda-tanda vital tidak ya, karena di sini sudah terdeteksi adalah diagnosis dari nyeri ya. Kemudian observasi luka fraktur ini juga tidak, pemasangan gips juga tidak, ini malah kolaborasi ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke poliklinik karena kontrol pengobatan setelah 2 bulan pos operasi pemasangan orif pada tibia dekstra post fraktur. Kemudian hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami nyeri dan masih susah berjalan sehingga dianjurkan latihan berjalan dengan menggunakan krak ya. Saat ini perawat sedang melatih pasien menggunakan krak. Apakah yang perlu dijelaskan ya? Perawat kepada pasien tentang penggunaan krak ya. A. Jarak antara ban. Kemudian maaf ya, ini salah ya. Jarak antara bantalan kruk dengan ketiak 10 jari. B. Sudut pada siku pada saat memegang krak ya, 20-30 derajat. C. Posisi kaki sejajar dengan kedua krak. Kemudian D. Menggunakan kaki yang sakit untuk tumpuan. Kemudian E. Posisi kaki melayang pada saat berjalan ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, di sini adalah di soalnya teman-teman ya. Jadi ini hasil pengkajiannya, didapatkan pasien mengalami nyeri ya dan masih susah berjalan sehingga dianjurkan latihan untuk menggunakan krak ya teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana tentang penggunaan krak yang benar ya. Nah, jadi di sini ada teman-teman ya untuk pembahasannya, yaitu adalah penggunaan krak dengan aman, yaitu adalah yang pertama pengukuran untuk menyesuaikan ketinggian. Nah, ini penting ya karena sesuai dengan kondisi dari tinggi badan seseorang ya. Kemudian posisikan bantalan ke aksila dengan jarak 3-5 jari. Kemudian ujung kruk harus krak ya, ujung krak harus memiliki jarak 2 inci di anterior dan 6 inci di samping kaki. Kemudian B, posisi pegangan tangan. Yang pertama adalah minta pasien untuk mengendurkan lengan di samping. Kemudian sesuaikan pegangan tangan dengan ketinggian tronakter ya, mayor femur. Kemudian sudut siku untuk memegang krak 20-30 derajat ya. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, kemudian ini jarak antara bantalan krak dengan ketiak 10 jari tidak ya. Kemudian posisi kaki sejajar dengan kedua krak juga tidak, menggunakan kaki yang sakit untuk tumpuan ya. Ini biasanya untuk turun tangga ya. Nah, ini posisi kaki melayang juga sama ya, turun tangga. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Seorang wanita umur 25 tahun datang ke puskesmas karena saat berkemih terasa panas sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengeluhkan nyeri saat berkemih dan frekuensi pipis meningkat tapi hanya sedikit urin yang keluar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit, suhu 38,4 derajat Celcius. Diagnosis medis infeksi saluran kemih. Nah, apakah penyebab wanita lebih berisiko terkena infeksi saluran kemih? A. Panjang uretra pria lebih pendek daripada wanita. B. Panjang uretra wanita lebih pendek daripada pria. C. Uretra pria berfungsi sebagai pengeluaran cairan sperma. D. Uretra wanita memiliki pars prostatika. E. Uretra pria terletak di antara klitoris. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, yaitu adalah panjang uretra wanita lebih pendek daripada pria ya. Jadi sehingga bakteri kontaminan lebih mudah memproses akses ke kandung kemih ya. Makanya perempuan itu lebih sering kena ISK teman-teman ya, karena memang panjang uretra wanita lebih pendek daripada pria ya. Kalau untuk poin A tidak ya, salah ya malahan ya. Uretra pria berfungsi sebagai juga tidak, uretra wanita memiliki pars prostatika juga tidak ya, karena sesuai dengan konteks soalnya ya, penyebabnya. Uretra pria terletak di antara klitoris juga tidak ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Tetap semangat, lelah boleh, nyerah jangan ya teman-teman ya. Nah, karena sebentar lagi akan diadakan seleksi ya. Jadi ujian untuk P3K ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya, soal ini sangat bermanfaat ya, karena sesuai dengan kisi-kisi soal ya. Nah, mohon dipelajari saja ya, semakin banyak soal-soal yang dipakai, yang teman-teman pakai ya, untuk belajar nantinya mudah-mudahan bisa keluar pada saat ujian teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.